الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, hari ini Jalsah Salanah Jerman sedang dimulai. Saat ini saya berkeinginan untuk menghadiri Jalsah Salanah Jerman, namun sebagai insan yang tidak terlepas dari tuntutan manusiawi, di mana kesehatan adalah salah satu seginya, maka dari itu atas saran dokter, perjalanan ke Jerman dibatalkan pada menit terakhir dan disarankan untuk mengambil bagian dalam Jalsah Salanah Jerman dari sini melalui MTA. Demikian juga untuk menyampaikan pidato kepada para peserta jalsah di Jerman akan dilakukan dari sini. Ini pun terjadi hanya dengan taufiknya. Berdoalah agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya. Ini juga merupakan karunia dari Allah Ta'ala, bahwa di antara penemuan di zaman ini, Dia telah memberikan kepada kita sarana komunikasi seperti ini. Banyak orang yang menginginkan untuk bermulakat, dan Allah Ta'ala akan menciptakan kesempatan untuk itu di lain waktu. Namun demikian, melalui sarana ini, setidaknya 60-70% keikutsertaan dalam jalsah dapat terpenuhi. Suasana jalsah dari sana akan terus ditayangkan di MTA insyaAllah. Dan bahkan sekarang saya dapat menyaksikan para Ahmadi yang duduk di sana. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsah dan semua persiapannya dalam segala hal. Dan semoga Allah Ta'ala memberi karunia kepada semua untuk memperoleh manfaat penuh dari semua acara di jalsah. Kali ini jalsah diselenggarakan dengan serangkaian persiapan yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh jemaat Jerman. Jalsah biasanya diadakan di aula dan fasilitas dalam ruangan, sehingga para penyelenggara jalsah tidak perlu membuat terlalu banyak persiapan untuk jalsah gah. Umumnya, para peserta juga menikmati acara di dalam ruangan. Namun sekarang karena jalsah diadakan di ruang terbuka, maka penyelenggara akan menghadapi berbagai kesulitan. Begitu juga para peserta. Kendati demikian, semua harus bersikap sabar atas kesulitan-kesulitan ini, sehingga yang menjadi tujuan kedua belah pihak, penyelenggara dan peserta, adalah demi memenuhi tujuan jalsah. Mereka tidak boleh kecewa dan mengeluh akan kesulitan-kesulitan ini. Persiapan ini perlahan-lahan akan membaik. Kesulitan serupa juga dihadapi di Inggris dan masih ada hingga saat ini. Namun sekarang pengaturannya sudah jauh lebih baik. Oleh karena itu, selama hari-hari ini kita harus mengutamakan kebahagiaan daripada kesulitan dan menjadikannya tujuan kita. Belum genap sebulan berlalu sejak jalsah diadakan di Inggris. Bahkan di sini pun sebagian memuji pengaturannya, namun ada juga yang menyoroti kekurangannya. Jadi, kekurangan akan tetap ada. Para penyelenggara berusaha untuk menghilangkannya dan akan terus melakukannya di masa mendatang, insyaAllah. Jika semua peserta bekerja sama dan jika para panitia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka, maka mereka akan diberi keberkatan. Terkait hal ini, saya akan sampaikan kepada semua yang bertugas bahwa kewajiban Anda yang pertama dan terpenting adalah memenuhi dan melayani para tamu sebaik mungkin. Tunjukkanlah selalu adab sopan santun, dan semua panitia di setiap departemen harus memperlakukan para tamu dengan senyuman. Bekerjalah disertai dengan doa. Bekerjalah dengan semangat untuk melayani para tamu yang diundang oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan bahwa apapun yang terjadi, kita akan menjaga standar akhlak kita agar tetap luhur. Demikian pula, para tamu juga harus tetap mengingat tujuan jalsah. Dan seperti yang saya sebutkan, mereka harus
bersabar atas setiap kesulitan, dan berusaha mencapai tujuan ini selama 3 hari ini. Tujuan yang saya sebutkan selama Jalsah Salanah Inggris adalah tujuan utama kita, dan setiap Ahmadi harus tetap mengingat tujuan ini. Jika kita melakukan ini, maka setiap peserta akan menerima segala macam kesulitan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada semua untuk melakukannya. Ingatlah selalu bahwa di antara keberkatan yang dianugerahkan kepada kita adalah bahwa melalui Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, setahun sekali kita berkumpul untuk menyediakan sarana bagi kemajuan kerohanian kita serta kemajuan akhlak kita. Jadi, buatlah program-program yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita. Dan jalanilah hari-hari Anda dengan niat dan tekad untuk menegakkan akhlak yang agung dan menegakkan standar tinggi dalam memenuhi hak-hak satu sama lain. Tingkatkanlah kecintaan, kasih sayang, dan hubungan di antara satu sama lain. Berusahalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan jauhkanlah diri Anda dari segala bentuk kesia-siaan. Inilah yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari kita. Dan inilah yang karenanya Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dan menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik. Oleh karena itu, setiap Ahmadi yang menghadiri jalsah harus selalu ingat bahwa jika seseorang tidak berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, jika mereka tidak berusaha untuk maju dalam ketakwaan, jika mereka tidak berusaha untuk menunjukkan standar akhlak yang tinggi, maka tujuan menghadiri jalsah tidaklah terpenuhi. Dan ini tidak memberikan manfaat apapun. Doa-doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hanya akan diterima bagi mereka yang memahami tujuan ini. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Tentu, aku tidak ingin mengumpulkan mereka yang telah baiat kepadaku hanya untuk memperlihatkan pemandangan lahiriah seperti yang dilakukan oleh para pemimpin keagamaan saat ini. Sebaliknya, tujuan utama yang aku buat adalah untuk mengislah makhluk Tuhan. Inilah alasan dan tujuan mendasar mengapa aku menyelenggarakan jalsah ini, sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Ta'ala. Karena itu, setiap Ahmadi harus mengingat hal ini. Dan ini bukan hanya khusus untuk jalsah saja. Anda semua yang berkumpul di sini untuk jalsah harus secara khusus mengingat bahwa jika Anda mengamalkan hal-hal ini, maka Anda akan memenuhi tujuan menghadiri jalsah. Dan hanya dengan demikianlah Anda memperoleh manfaat dari menghadiri jalsah, yaitu jika Anda berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan ini. Jika Anda tidak menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, jika keadaan akhlak dan kerohanian Anda tidak membaik, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menyatakan ketidaksenangan beliau yang sangat besar terhadap mereka yang tidak mengendahkan hal ini. Di sini, di bawah pengaturan yang baru, jika Anda semua berkumpul dalam jumlah yang besar, atau dimanapun jalsah diadakan, jika banyak Ahmadi yang berkumpul dalam jumlah yang besar, namun tidak mencapai tujuan jalsah, yaitu tidak mengembangkan ketakwaan, maka menghadiri jalsah tidaklah ada gunanya. Beliau bersabda, "Ketahuilah, siapa saja yang telah bergabung dengan hamba yang lemah ini dalam ikatan baiat, tujuan baiat adalah agar kecintaan terhadap dunia menjadi dingin, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW harus menguasai hati dan menciptakan keadaan keterpisahan dari dunia, sehingga perjalanan kita menuju akhirat menjadi baik." Jadi, betapa besar tanggung jawab yang telah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berikan kepada kita, dan betapa besar harapan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada kita, yaitu agar kita menjadikan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW lebih utama dari semua kecintaan kita. Jadi, jika pemahaman ini tertanam dalam hati kita, maka kehidupan duniawi kita dan kehidupan kerohanian kita pun akan tertata. Akhirat kita akan tertata
dan begitu juga kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, siapa saja yang hadir harus mengingat hal ini, dan selama 3 hari ini, mereka hendaknya harus merenungkannya, mengulanginya lagi dan lagi, dan mengingatnya berulang-ulang. Jika Anda dapat menjalankan ini, maka yakinlah bahwa Anda telah mencapai tujuan menghadiri jalsah. Namun jika tidak, maka kita tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala. Dan ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang besar bagi kita, bahwa Tuhan telah memberi kita taufik untuk menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam. Namun, jika setelah menerima dan berbaiat kepada beliau, kita tidak berusaha meraih tujuan untuk kemajuan kerohanian dan peningkatan standar akhlak yang tinggi, maka kita tidak memenuhi hak-hak baiat kita. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus mengingat hal-hal ini. Berhati-hatilah agar jangan membiarkan nikmat-nikmat dunia ini menjadi sarana untuk menjauhkan seorang Muslim Ahmadi dari ketakwaan, menjadi penyebab untuk mengabaikan ibadah kita atau jatuh di bawah standar akhlak yang tinggi. Karunia duniawi yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita setelah pindah ke sini, ini telah memperbaiki keadaan banyak orang. Bahkan, situasi setiap orang adalah lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang dihadapi di Pakistan. Meskipun segala sesuatunya telah mahal saat ini dan keadaan ekonomi tengah buruk di sini, namun dari sudut pandang duniawi, Anda masih menikmati kualitas hidup yang lebih baik daripada yang Anda miliki sebelumnya di Pakistan. Jadi, ingatlah selalu hal ini dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dan berusahalah semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW di hati Anda. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa ini adalah sarana untuk pertumbuhan kerohanian. Ini adalah sarana yang beliau ciptakan, yaitu semacam suatu kemudahan, sehingga para Ahmadi dapat maju dalam ketakwaan secepat mungkin. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa beliau telah berusaha untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan akhlak, yang dengan karunia Allah Ta'ala bukan hanya orang-orang ikut serta dalam jalsah ini, yang dengannya akan meningkatkan mutu kerohanian dan ketakwaan, bahkan setiap orang yang telah baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan yang telah baiat kepada beliau alaihissalam akan dapat memenuhi tujuan baiatnya. Jadi keikutsertaan dalam jalsah adalah dengan niat bahwa saya akan membawa ketakwaan saya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tujuan Allah Ta'ala menciptakan jemaat ini adalah untuk menegakkan kembali makrifat, yaitu pemahaman sejati kepada Allah Ta'ala yang telah hilang di bumi ini, dan untuk menegakkan kembali kesucian dan ketakwaan sejati yang tidak dapat ditemukan di dunia. Di tempat lain beliau bersabda, wahai orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai anggota jemaatku, kalian akan diterima sebagai anggota jemaatku di langit hanya jika kalian benar-benar melangkah dengan tulus di jalan ketakwaan. Kemudian beliau bersabda, wujudkanlah keagungan Allah Ta'ala di dalam hati kalian dan ungkapkanlah keesaannya bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan, sehingga Allah Ta'ala juga menunjukkan kepada kalian melalui tindakan-tindakannya, yaitu kasih sayang dan kelembutannya. Jadi ingatlah selalu sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam ini. Seperti yang saya katakan, inilah tujuan sebenarnya dari datang ke jalsah dan tujuan menjadi seorang Ahmadi Muslim yang sejati. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa inilah niat setiap Ahmadi untuk ikut serta dalam jalsah, dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Manfaatkanlah suasana kerohanian yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala bagi Anda, dan cobalah untuk membersihkan diri dari segala bentuk kekotoran duniawi di hari-hari ini. Orang-orang yang digolongkan sebagai jemaatnya oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam
adalah mereka yang menumbuhkan kesucian dan ketakwaan sejati dalam diri mereka, dan sambil memperbaiki keadaan mereka sendiri, berusahalah untuk meningkatkan standar kebaikan. Beliau juga telah menyatakan keinginan beliau supaya kita berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Teruslah membasahi lisan kita dengan mengingat Allah Ta'ala dan menghabiskan siang dan malam untuk beribadah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa hamba-hamba Allah yang sempurna adalah mereka yang tentangnya Allah Ta'ala berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Yaitu, mereka adalah orang-orang yang usaha dan pekerjaannya tidak menghalangi mereka dari mengingat Allah. Jadi, ketika hati menjalin ikatan cinta sejati dan tulus dengan Allah Ta'ala, maka hati tidak akan pernah terpisah darinya. Salah satu segi dari keadaan ini dapat dipahami sebagai berikut. Jika anak seseorang sakit, kemanapun orang tuanya pergi, atau apapun yang mereka lakukan, hati dan pikiran mereka tetap terpaku pada kondisi anak mereka. Demikian pula, mereka yang menjalin hubungan dan kecintaan yang sejati dengan Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Karena itu, harus ada upaya terus-menerus untuk menjadi orang-orang yang setiap tindakannya adalah untuk keridhaannya, dan selalu mengingatnya, serta menjauhi setiap tindakan yang telah dilarang oleh Tuhan. Kita harus selalu mengingat, dan ini harus tertanam kuat dalam pikiran kita, bahwa setiap tindakan dan gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi inilah keadaan yang ingin dilihat oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam diri kita, dan kita harus berusaha untuk mencapainya. Oleh karena itu, bertekadlah dan berjanjilah hari ini bahwa kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji yang telah kita ucapkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan bahwa kita akan menyebarkan tabligh Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa kita akan berusaha untuk mengembalikan keimanan dari bintang Suraya, dan bukannya melemahkan keimanan kita dengan terlibat dalam keduniawian. Kita harus berjanji untuk bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran Suci, sehingga kita termasuk dalam khairu ummatin, yaitu umat terbaik, sehingga kita dapat masuk di antara umat yang telah dikaruniai kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kita harus berjanji bahwa keimanan ini akan selamanya terukir di hati kita, dan sembari mengingat perintah Allah Ta'ala, kita harus sibuk dalam zikir ilahi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah memberi kita kesempatan, dan ini sebagai pengingat bagi kita untuk memusatkan perhatian kita pada zikir ilahi selama hari-hari ini, serta memusatkan perhatian kita pada ibadah kita, sehingga kita meningkat dalam ketakwaan. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Karena sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala kemudian akan melimpahkan karunia dan kebaikannya. Maka dengan maju dalam ketakwaan, maka karunia dan kebaikan Allah Ta'ala akan tampak. Salah satu seginya adalah memenuhi hak-hak Allah, dan kita hanya akan memperolehnya melalui pemenuhan hak-hak ibadah kita dan melalui zikir ilahi. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, Jalsah salanah merupakan salah satu tanda-tanda Allah Ta'ala, dan tujuan yang diberitahukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kerohanian, dan salah satu cara utama untuk mencapainya adalah ibadah dan zikir ilahi. Allah Ta'ala berfirman, Uzkurullaha yazkurukum, yang artinya, ingatlah Allah, dan Allah akan mengingatmu. Maka dari itu beruntunglah orang yang diingat oleh Tuhannya, yang menciptakannya, dan yang menjadi penguasa sejati. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, setiap orang harus memberikan perhatian yang khusus pada hal yang penting ini. Baik pria yang hadir di jalsah gah maupun wanita,
baik lajnah, nasirat, atau atfal, setiap orang harus mengingat hal ini. Jika kita gagal dalam memberikan perhatian yang semestinya pada ibadah kita dan dalam mengingat Allah, maka kita tidak akan menjalin ikatan yang tulus dengan wakil yang diutus oleh Allah Ta'ala ini. Dan kita juga tidak akan menjadi penerima keridhaan ilahi. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kalian akan terhitung sebagai anggota jemaatku di langit jika kalian benar-benar menapaki jalan ketakwaan. Sabda ini seharusnya membuat kita bergetar. Kita sering membaca kata-kata ini atau mendengarnya dalam acara-acara jemaat kita, dan kata-kata ini sering diulang-ulang. Namun kita hanya meliriknya sekilas lalu, atau mengulanginya sepintas lalu mengabaikannya, atau mungkin kita memperhatikannya untuk waktu yang singkat, dan atau untuk sementara saja, tetapi kemudian kita melupakannya. Oleh karena itu, seorang Ahmadi yang hakiki dan sejati harus selalu mengingat sabda ini dan merenungkannya secara mendalam. Setiap nasihat yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam harus menggetarkan jiwa kita. Seorang dapat menyatakan sebanyak-banyaknya bahwa kita adalah Ahmadi, namun jika Tuhan di singgasananya tidak menganggap kita sebagai Ahmadi, maka pernyataan ini adalah sia-sia dan menghadiri jalsah pun akan menjadi sia-sia. Sehubungan dengan hal ini, saya bermaksud hendak menyampaikan satu gerakan. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah melihat sebuah ru'ya bahwa ada seorang pria suci yang menyampaikan kepada beliau, jika setiap anggota jemaat yang berusia dewasa membaca solawat 200 kali, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kemudian bersabda, mereka yang berusia pertengahan, yakni 15 sampai 25 tahun, mereka harus membacanya sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Anak-anak sekurang-kurangnya harus membaca 33 kali. Dan anak-anak yang lebih kecil harus mengulang bacaan orang tuanya 3 atau 4 kali. Bersamaan dengan ini, mereka juga harus membaca istighfar 100 kali. Selain ini, saya tambahkan juga bahwa bacalah juga doa, Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni, sebanyak 100 kali, terutama pada hari-hari ini, dan secara umum hingga masa depan. Inilah yang beliau lihat dalam ru'ya, yaitu jika engkau melakukan hal ini, maka engkau akan memasuki sebuah benteng yang aman, di mana setan tidak akan pernah dapat memasukinya. Dinding benteng terbuat dari besi yang tingginya mencapai langit. Jadi tidak akan ada lagi celah yang bisa dimasuki oleh setan. Saat ini ketika setan melakukan segala upaya untuk menyerang kita, maka dari itu kita sebagai jemaat, maupun secara umum di dunia, hanya ada satu cara untuk melindungi diri kita sendiri, yaitu berikanlah perhatian khusus pada doa. Dan ini tidak hanya pada hari-hari jalsah, tetapi juga untuk selamanya dan seterusnya. Jadikanlah membaca solawat dan zikir ilahi sebagai bagian dari kehidupanmu. Semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, wanita maupun pria, semuanya harus memperhatikan hal ini. Hal penting lainnya adalah, di sini akan ada banyak ceramah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tarbiyat dan kerohanian. Dengarkanlah ini juga. Sembari mendengarkan pidato-pidato ini, berjanjilah di hadapan Tuhan dan mohonlah pertolongannya dengan mengatakan, wahai Tuhan, kami hadir di sini dengan niat suci untuk memenuhi seruan Al-Masih Engkau untuk memperbaharui hati kami. Namun kami tidak dapat mencapai perbaikan ini melalui upaya kami sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Engkau. Jika Engkau tidak mendengar doa iyyaka nasta'in kami, dan Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak dapat mencapai standar ibadahmu. Oleh karena itu berdoalah, wahai Tuhanku, hanya melalui Engkaulah kami dapat selamat dari kebinasaan. Turunkanlah karuniamu kepada kami, karena tanpa karuniamu kami tidak dapat mencapai apapun. Sucikanlah hati kami seutuhnya, yaitu apapun yang kami dengar, tidak hanya kami nikmati secara keilmuan ataupun kata-kata, tetapi juga untuk meningkatkan derajat akhlak dan kerohanian kami, dan untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau,
dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup kami. Jadi kita juga harus mengamalkannya dan juga menerapkan hal-hal ini pada keturunan-keturunan kita. Alhasil ketika kita dengan niat suci berusaha meraih karunia dari segenap acara jalsah, ketika kita seraya berdoa, berusaha menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita akan dapat menjadi orang-orang yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jika tidak, seperti yang saya katakan, dunia yang saat ini tenggelam dalam hingar-bingar duniawi sedang menuju pada kehancuran. Sebagaimana telah saya katakan, setan tengah menyerang dari segala arah. Kita tidak akan dapat selamat jika justru kita pun jatuh di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan dunia, dan kita pun akan ikut binasa di dalamnya. Oleh karena itu, haruslah takut akan hal ini. Dan seorang Ahmadi harus selalu merenungkan dan menaruh perhatian pada hal ini, yaitu kita harus meraih tujuan ini, yaitu tujuan sebenarnya kita hidup, dan tujuan dari baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa salah satu tujuan jalsah adalah agar para Ahmadi meningkatkan ta'aruf satu sama lain, yang berarti memupuk rasa cinta, kasih sayang, dan persahabatan satu sama lain. Jika kita memenuhi hak ini dan mencapai tujuan ini, barulah kita dapat benar-benar menjadi anggota jemaat hakiki yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, berikanlah penekanan besar pada penguatan hubungan persaudaraan dan peningkatan kasih sayang dan keselamatan antar satu sama lain. Berusahalah untuk meningkatkan persaudaraan yang sebelumnya sudah terjalin. Jika ada suatu kebencian karena alasan apapun, cobalah untuk menghilangkannya demi mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan hanya dengan menjauhkan diri dari hal sia-sia, tapi juga dengan berusaha menciptakan suasana cinta dan kasih sayang. Anda tidak hanya harus menjauhi pertengkaran, tetapi juga harus saling meminta maaf atas perselisihan di masa lalu. Bebaskanlah diri Anda dari jerat ego pribadi. Saya menerima keluhan, ada beberapa orang yang hanya karena hal-hal sepele lantas jatuh dalam pertengkaran yang besar, dan ini mencoreng nama jemaat. Hal ini telah saya sampaikan berulang kali sebelumnya, termasuk pada jalsah Inggris yang lalu. Jadi berikanlah perhatian pada hal ini. Terkadang nizam jemaat pun dengan terpaksa harus memberikan hukuman atas perilaku tersebut untuk melindungi martabat jemaat, yang mana hal ini pun lantas menimbulkan kesedihan. Hukuman bukanlah dijatuhkan atas dasar kesenangan. Jadi ingatlah selalu bahwa kita harus menjunjung tinggi kesucian jemaat. Apabila nizam jemaat atau khalifah di masanya menjatuhkan suatu hukuman, maka itu dilakukan untuk menjaga kesucian jemaat. Karena kesucian jemaat berada di atas semua hubungan. Jika Anda memiliki hubungan sejati dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka sambil menyesali perbuatan, berusahalah untuk memperbaiki keretakan yang telah ada, dan ciptakanlah ikatan kecintaan yang bukan hanya karena kecintaan, tetapi juga karena keinginan yang tulus. Jadilah hamba yang mengamalkan perintah Rasulullah SAW, bahwa tidak ada seorang muslim pun yang menyakiti muslim lain baik dengan lidah atau tangannya. Jadi di hari-hari ini, ketika kita sudah berkumpul demi mencari keridhaan Allah, tunduk di hadapannya, dan teruslah berdoa. Sibukkanlah diri dalam zikir ilahi dengan keimanan yang sempurna. Ikutilah jalan yang telah ditetapkan Allah dengan ketaatan sempurna. Jika ini dijalankan, tidaklah mungkin seorang Ahmadi tidak mentaati nizam jemaat kapanpun, yaitu di satu sisi berupaya agar terhitung sebagai pengikut jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di langit. Sementara di sisi lain, ia mengabaikan nizam yang telah didirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan para khalifahnya. Ini adalah dua hal yang bertentangan. Seorang yang dengan niat tulus tunduk di hadapan Allah Ta'ala, ia tidak akan pernah memperlihatkan hal yang saling bertolak belakang ini. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, berusahalah untuk membersihkan kotoran dalam hati melalui doa dan perbaikan diri. Hargailah kesempatan yang telah Allah berikan ini. Jika Anda datang ke jalsa ini dengan tujuan perbaikan diri dan bukan untuk menghadiri sebuah perayaan, sebagaimana telah disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa jalsa ini bukanlah sebuah perayaan,
maka niscaya kekotoran hati pun akan sirna. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari dan pada hari-hari setelah jalsah, seorang Ahmadi awam memiliki kebencian dan perselisihan dengan para pengurus. Dalam hal seperti ini, jika mereka mengingat tujuan jalsah ini, setiap Ahmadi akan berusaha menyelesaikan perselisihan mereka di masa lalu. Jika ada suatu hal pahit yang muncul di sini, mereka juga akan berusaha untuk menghilangkannya. Para pengurus dan mereka yang bertugas selama jalsah juga harus ingat bahwa kita harus menunjukkan standar akhlak tertinggi dan berusaha meninggalkan ego dan dendam pribadi demi Allah Ta'ala. Kita harus memenuhi janji yang telah kita buat untuk hidup sebagai saudara. Standar akhlak yang setinggi-tingginya harus ditunjukkan, terutama oleh mereka yang bertugas dan pengurus. Karena sebagai pengurus, mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka harus lebih sabar, meskipun ada kesalahan, dan jangan pernah memberikan tanggapan yang kasar. Ketika Anda mengamalkan hal ini, akhlak Anda yang tinggi akan menjadi teladan bagi orang lain. Jika para pengurus menganggap dirinya sebagai pelayan dan bukan pengurus, dan setiap pekerja menganggap dirinya sebagai pelayan, dan para anggota jemaat menganggap para pengurus sebagai pekerja yang ditunjuk oleh khalifah di masanya untuk menjalani nizam jemaat, maka hubungan ini akan selalu menjadi ikatan cinta dan kasih sayang, yaitu jemaat yang menyampaikan pesan perdamaian dan keselamatan hakiki kepada dunia di bawah bimbingan khalifah yang ada, yaitu orang-orang yang akan membawa revolusi di dunia, orang-orang yang akan memenuhi misi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mereka akan mengikuti jalan yang dikehendaki Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk dilalui. Mereka akan mencapai standar yang telah ditunjukkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk dicapai. Beliau alaihissalam bersabda di satu tempat, "Wahai orang-orang yang beruntung, ikutilah ajaran yang telah diturunkan kepadaku ini dengan penuh ketekunan demi keselamatanmu." Artinya, Anda telah mengambil langkah pertama menuju keselamatan. Telah ada keberuntungan dalam diri Anda karena telah bertemu dan baiat kepada saya. Namun sekarang wujudkanlah ajaran ini sebagai bagian dalam amalan hidupmu, sehingga keberuntungan ini semakin cemerlang. Yakinlah bahwa Tuhan itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Janganlah mempersekutukan apapun dengannya, tidak di langit dan tidak di bumi. Beliau bersabda, Tuhan tidak melarang kalian menggunakan sarana duniawi. Kalian boleh saja menggunakan sarana-sarana duniawi, tetapi orang yang meninggalkan Tuhan dan hanya mengandalkan sarana duniawi adalah penyembah berhala. Sejak dahulu Tuhan terus menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai tanpa hati yang murni. Jadi sucikanlah hati dan tinggalkanlah dendam dan amarah. Nafsu amarah manusia mengandung banyak kekotoran, dan yang paling besar adalah ketakaburan. Jika tidak ada ketakaburan, maka tidak ada lagi seorang pun yang kafir. Jadi milikilah hati yang lemah lembut. Sayangilah segenap manusia, seraya menasihatkan mereka akan adanya surga. Yakni, kita menyerukan bahwa Islam adalah agama sejati yang memberikan keselamatan, dan melaluinya seorang dapat mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kitalah yang mengajak menuju surga kepada orang-orang. Beliau bersabda, sebagaimana kalian mengajak manusia menuju surga, kalian harus menunjukkan empati kepada manusia. Bagaimana bisa ajakan kalian ini dianggap benar jika kalian menginginkan keburukan bagi orang lain di dunia yang hanya sementara ini? Penuhilah kewajiban kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut yang tulus, karena kelak kalian akan diminta jawabannya. Banyaklah berdoa dalam salatmu, agar Tuhan menarikmu kepadanya, dan agar Dia menyucikan hatimu, karena manusia itu lemah. Dosa apapun yang dihapuskan adalah dihapuskan melalui kuasa Allah Ta'ala. Beliau bersabda, sebelum seseorang tidak menerima kekuatan dari Allah Ta'ala, ia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan keburukan apapun. Islam bukan hanya sekedar telah mengucapkan kalimat syahadat, namun hakikat Islam adalah bahwa ruh kalian bersimpuh di singgasana Allah Ta'ala dan menjadikan perintah-perintahnya lebih diutamakan dari setiap hal dunia kalian. Jadi inilah standar yang ditegakkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang harus kita raih dan wujudkan dalam diri kita, yaitu dengan menyingkirkan kesombongan dan amarah hawa nafsu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya.
Berusahalah mencapai tujuan ini di hari-hari ini. Melihat kerohanian yang dipupuk selama hari-hari ini, dan para Ahmadi pun condong untuk mengintrospeksi diri sebagaimana memang seharusnya, maka renungkanlah bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jauhilah sifat takabur, karena takabur melahirkan ketidakpatuhan. Sifat takabur inilah yang menyebabkan manusia menolak para nabi. Ketakaburanlah yang menghasut seseorang untuk berhadapan dan melawan nizam jemaat. Ketakaburanlah yang menyebabkan pertengkaran satu sama lain. Takaburlah yang menyebabkan seseorang menunjukkan ego dan kebesarannya yang semu. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari ketakaburan. Kemudian, diperintahkan untuk menunjukkan empati terhadap segenap makhluk Allah Ta'ala. Kata-kata Anda akan berpengaruh dan upaya tablik Anda hanya akan berdampak bila kasih sayang sejati dibangun terhadap segenap makhluk. Di sini, setiap kali tamu luar mengunjungi jalsah kita, mereka akan terkesan ketika melihat suasana jalsah, karena pada saat itu mereka melihat para Ahmadi dengan rendah hati melayani para tamunya, dan para Ahmadi memperlihatkan kasih sayang satu sama lain. Inilah tablik secara diam yang senantiasa saya tekankan. Inilah tablik yang berupaya agar kebenaran Ahmadiyah dapat berjaya di hati manusia. Saya berharap bahwa mereka akan membawa kesan positif dengan syarat Anda sekalian berusaha untuk menciptakan kesan yang baik, yaitu dengan menyelaraskan ucapan dan amalan Anda, dengan mengamalkan ajaran Islam dan Hazrat Masih Maud alaihissalam seraya tunduk di hadapan Allah Ta'ala, dengan memperlihatkan kerendahan hati, agar menjadi orang-orang yang meraih tujuan jalsah, yaitu untuk mencapai ketakwaan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjalankan kebajikan-kebajikan. Jika ini terjadi, maka seruan kita menuju Allah pun akan diberkati. Saat ini banyak hal-hal yang ditujukan untuk menentang Islam dan umat Islam. Namun ketika orang lain melihat suasana cinta, kasih sayang, persaudaraan, akhlak kita yang tinggi, dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka keraguan dan kekhawatiran di benak banyak orang bahwa umat Islam berperilaku buruk atau menyebarkan ajaran yang buruk akan hilang. Jadi, selama hari-hari ini, jadikanlah ini sebagai lingkungan yang damai melalui perkataan dan perbuatan Anda. Bahkan terapkanlah hal ini selalu dalam kehidupan Anda, yang dengannya timbul dampak positif bagi dunia. Hingga orang lain berkata bahwa para Ahmadi inilah yang mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Karena ajaran Islam yang hakiki sajalah yang dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan di dunia. Jadi ini pun adalah tablik secara diam yang Anda lakukan tanpa menggunakan literatur atau dalil apapun. Jika kita benar-benar menjadikan hidup kita untuk menjadi teladan ajaran Islam yang hakiki, maka kita akan menjadi orang-orang yang menepati janji baiat kita. Baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam hanya akan bermanfaat bagi kita ketika kita mendahulukan agama di atas dunia, bukan orang-orang yang hanya melontarkan slogan-slogan kosong. Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan penuh keperihan bersabda, "Aku berdoa dan aku akan terus berdoa sepanjang hidupku agar Allah Ta'ala mensucikan hati jemaatku, dan seraya mengulurkan tangan rahmatnya, Tuhan mengarahkan hati mereka kepadanya, dan agar Dia membersihkan hati mereka dari segala kejahatan dan kedengkian, dan menganugerahkan kepada mereka kecintaan sejati pada sesama. Aku yakin bahwa doa ini akan diterima suatu saat nanti, dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan doaku. Ya, aku juga berdoa." Ini adalah peringatan besar dari beliau. Jika dengan sepengetahuan dan kehendak Allah Ta'ala, ada seseorang dari jemaatku yang terus-menerus berada dalam kemalangan dan tidak ditakdirkan untuk mencapai kesucian dan ketakwaan sejati, maka wahai Allah yang Maha Kuasa, jauhkanlah dia dariku, sebagaimana dia telah menjauh darimu, dan gantikanlah dia dengan orang yang lemah lembut hatinya, dan yang jiwanya terus mencari Engkau. Jadi hal ini harusnya menjadi peringatan besar bagi kita, jika kita ingin termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka kita harus melakukan perubahan yang baik dalam diri kita. Jika tidak, seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, jika tidak, maka ia tidaklah ada hubungannya denganku, karena aku hanya ingin menjalin hubungan dengan orang-orang yang saleh dan suci. Meskipun doa ini memberi kita harapan dan menarik perhatian kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, doa ini juga menjadi suatu kegelisahan bahwa jika kita tidak menjalankan kebajikan itu,
kita bisa menjauh dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Janganlah menjadi orang yang hanya baiat di mulut saja, karena dengan ini bukannya memperoleh karunia Allah Ta'ala, malah menjadi orang-orang yang mendatangkan murkanya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hal ini. Saya juga ingin sampaikan, selama hari-hari jalsah, semua yang bertugas dan semua peserta harus mengawasi lingkungan sekitar mereka. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, kelompok yang jahat bisa saja mengambil keuntungan. Oleh karena itu, tetaplah waspada dalam hal keamanan. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua orang dari segala keburukan. Berdoalah juga untuk keadaan dunia. Banyaklah berdoa untuk negara Anda juga. Jika kita murni hanya menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan demi meraih keridhoannya, kita bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki. Saat kita mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang yang sejati kepada Rasulullah SAW, dan saat kita berupaya untuk menghidupkan kembali Islam dan menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam di bawah penghambaan kepada Rasulullah SAW, jika ini semua adalah niat kita, maka Allah Ta'ala pasti akan mendengar doa-doa kita, dan kita akan menjadi sumber petunjuk bagi dunia. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik bagi kita untuk mengambil manfaat dari berkat-berkat jalsa ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Anda dalam lindungannya selama 3 hari ini dan seterusnya. Semoga Tuhan terus melimpahkan karunia-Nya dan memberi taufik kepada Anda untuk melafalkan doa-doa yang telah saya canangkan tadi, yaitu membaca sholawat 200 kali, istighfar 100 kali, serta Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Berupayalah untuk membaca ini, tidak hanya selama 3 hari ini saja, tetapi ini adalah suatu gerakan yang harus terus-menerus. Dan setiap Ahmadiyah harus terus-menerus membaca doa-doa ini. Para ibu juga harus menekankan anak-anaknya untuk mengulangi doa-doa ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk melakukannya. Penyelenggara jalsah juga telah menulis kepada saya bahwa ada beberapa pameran yang diadakan di sana. Mereka memohon kepada saya untuk mengumumkan agar para peserta mengunjungi pameran ini. Jadi saya tekankan juga hal ini. Anda harus mengunjungi pameran-pameran ini dan mengambil manfaat darinya, sehingga Anda dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk melakukannya. Saat ini orang-orang di Jerman yang saya lihat jumlahnya cukup banyak, Masya Allah. Tekankanlah secara khusus pada salat dan zikir ilahi. Semoga Allah Ta'ala memberkati dalam segala hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر